Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ukhti fillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi kali ini, waktunya pagi ini pada subuh, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat bisa bangun pagi ketika kita sudah seharian beristirahat, nikmat ketika kita bangun kita masih bisa bernafas, menghirup oksigen di tengah-tengah banyak dari saudara kita yang mungkin untuk menghirup oksigen saja harus mengeluarkan uang sampai ratusan ribu rupiah. Masya Allah gitu ya. Puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak kenikmatan buat kita sampai detik ini, sampai usia kita di titik ini gitu ya. Utifillah. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kedua sepanjang zaman Muhammad SAW, Rasulullah yang merupakan suri teladan sepanjang masa, yang senantiasa berjuang sehingga perjuangan beliau terasa sampai kita, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin ajarannya sampai nanti ke umatnya di akhir zaman. Yang kedua, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya yang diberikan nikmat istiqomah, dan insya Allah kita tidak bosan-bosannya berdoa semoga diberikan nikmat istiqomah sampai akhir hayat kita nanti insya Allah. Alhamdulillah. Wabillahikumullah. Sebelumnya ditanya dulu kabarnya, bagaimana kabarnya? Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, dan semoga senantiasa kita temukan iman Islam selalu dalam hati kita, dan bahkan kita berharap dari hari ke hari iman kita semakin naik insya Allah. Rahmatullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah surat yang di sana begitu banyak diambil hikmahnya. Tentang surat apa itu Ukhtifillah? Al-Lahab yang berada di juz 30. Sebagian dari Ukhtifillah atau mungkin hampir sebagian besar sudah menghafal tentang surat Al-Lahab ini, dan isinya sudah ketebak ya, tentang salah seorang paman Nabi yang sangat menentang dakwah Rasulullah saat itu, yaitu yang bernama Abu Lahab. Tapi sebelum kita mengupas tentang surat Al-Lahab ini, Ukhtifillah, Masya Allah, ada sebuah kisah yang menarik yang menyebabkan surat ini turun. Ukhtifillah, saat itu kejadiannya di Bukit Sofa, bukit yang Siti Hajar lari-lari ya dari Bukit Sofa ke Marwah. Ismail ditinggal karena hausnya dan akhirnya air zam-zam keluar di sana, dan cerita menyejarah kembali terjadi di zaman Rasulullah di Bukit Sofa ini. Ukhtifillah, sebelumnya Allah itu Masya Allah dengan 99 namanya yang maha luar biasa. Salah satu nama Allah yang luar biasa itu adalah Al-Halim, maha santun. Kita pernah mendengar kisah tentang Zulaikha kan ya, Ukhtifillah, Zulaikhanya Siti Yusuf. Di beberapa cerita yang pernah kita baca atau yang pernah kita dengar, terdengar bahwasanya Zulaikha ini terpesona dengan ketampanannya Yusuf, yang saat itu Yusuf bekerja sebagai ibaratnya bantu-bantu gitu ya di rumahnya suaminya, pembesar Mesir saat itu. Nah, ternyata ketampanan Yusuf ini membuat Zulaikha tergoda. Nah, dari sumber-sumber cerita yang kita dengar, ketika Zulaikha ini akan menggoda Yusuf, apa yang kemudian Zulaikha lakukan? Aktivitas semua.
Zulaikha menutup pintu-pintu rumahnya saat itu karena posisi di rumah cuma ada berdua ya, Zulaikha dan Yusuf. Saat itu Zulaikha melihat kesempatan, namanya godaan ya, melihat kesempatan bahwa dia hanya berdua dengan Yusuf. Dia lihat situasi, karena dia masih punya rasa malu terhadap pandangan manusia, apa yang kemudian dilakukan Zulaikha? Dia menutup pintu-pintu rumahnya biar tidak kelihatan oleh siapapun. Kemudian dia tutup jendelanya, dan ketika semua rumahnya sudah tertutup, maka dilancarkanlah aksi menggoda Yusuf. Nah, disebutkan pula ukhtifillah dalam surat di Al-Quran, kalau kita mencari nama Zulaikha, pernah menemukan nggak ukhtifillah? Ternyata tidak ada gitu ya, tidak ada satu surat pun itu menyebutkan nama Siti Zulaikha. Masya Allah gitu ya. Ini sebetulnya kita bisa bertanya gitu ya, kenapa kok nama Siti Zulaikha tidak muncul dalam Al-Quran? Nah, di sini tadi kembali Allah Al-Halim, Allah Maha Santun. Ketika Zulaikha akan melakukan maksiat, tergoda untuk menggoda Yusuf, ukhtifillah, ternyata di dalam hatinya masih punya rasa malu. Masih punya rasa malu, walaupun rasa malunya ini masih terhadap pandangan manusia. Semua pintu dia tutup, semua jendela dia tutup, karena Zulaikha masih punya rasa malu terhadap pandangan manusia. Tetapi dia tidak menutup satu pintu terhadap siapa ukhtifillah? Terhadap satu zat, yaitu Allah, yang dari pintu manapun ditutup, Allah masih bisa melihat perbuatan hamba-hambanya. Masya Allah, karena Zulaikha ini masih punya rasa malu, maka Allah itu maha santun, Allah lebih santun. Maka Allah menutup aib-aib yang kemudian dilakukan Zulaikha ini. Makanya kalau seandainya ukhtifillah pernah membaca novel romantis nih, yang suka baca Quran, maka Al-Quran ini lebih romantis dari itu, lebih dari sekedar novel. Dalam surat romansa disebutkan, surat romansa di sini maksudnya dalam Quran surat Yusuf, satu kata pun kita tidak pernah menemukan kata Zulaikha, tapi yang ada adalah Imrotun Aziz, istrinya Aziz. Kenapa? Karena tadi Zulaikha masih punya rasa malu dalam menggoda Yusuf, sehingga Allah menutupi aib-aib Zulaikha ini dengan tidak menyebutkannya secara gamblang di Al-Quran. Betapa maha luar biasanya Allah dengan segala sifatnya. Nah, ukhtifillah tentu berbeda gitu ya. Orang yang dia masih merasa malu berbuat maksiat, dia masih menutupinya, apa yang kemudian Allah balas itu berbeda dengan orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, yang melakukan maksiat secara terbuka. Buktinya apa gitu ya, ukhtifillah, beranjak dari kisah Zulaikha ini, yang tadi kita menemukan fakta tidak ada satupun nama Zulaikha di Yusuf, yang ada adalah Imrotul Aziz. Contoh yang nyata bagi mereka yang bermaksiat terang-terangan, menentang din Islam secara terang-terangan, terukir di kisah Bukit Sofa ini yang dulu menyejarah ketika Siti Hajar dan Ismail, dan kembali terulang di zaman Rasulullah. Singkat cerita, ketika Rasulullah sudah menerima wahyu, beliau menguatkan tekad, berpakaian rapih, memakai wangi-wangian, wajah berseri. Pagi-pagi sekali beliau berdiri di atas Bukit Sofa, kemudian beliau mengumpulkan kaumnya. Muhammad mengumpulkan kaum-kaumnya, dari mulai pemimpinnya sampai semua pengikut kaum-kaumnya. Dan saat itu Rasulullah dengan tenang berkata, "Wahai kaumku, ketika aku berdiri di sini dan aku katakan bahwa di balik Bukit Sofa ini ada sepasukan prajurit yang dia akan menyerang Mekah,
apakah kalian akan percaya? Seakan-akan berebut jawaban apa yang ditanyakan Rasulullah, para pemuka kaum yang ada di Mekah saat itu saling berebutan menjawab, wahai Rasulullah, wahai Al-Amin, karena selama hidupnya Rasulullah sebelum menerima wahyu ketika usia beliau 40 tahun, beliau mempunyai sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tak pernah sekalipun Rasulullah berkata bohong. Nah, saat itu para pemuka kaumnya berebutan, wahai Rasulullah, sungguh engkau kami kenal sebagai seorang yang senantiasa dapat dipercaya. Engkau adalah orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata dusta dari mulutmu. Maka ketika engkau berbicara seperti itu, kami percaya. Itu kata pemuka kaumnya. Dan mereka sangat terpesona saat itu gitu ya, karena Rasulullah terlihat dengan senyuman yang mengembang, wajah berseri dan wangi. Wajah Rasulullah berseri-seri. Saat itu akhirnya Rasulullah melanjutkan lagi, wahai kaumku, sungguh aku adalah orang yang diutus Allah untuk kembali dalam ajaran Allah dan untuk membebaskan kaumku dari kezaliman. Sebelum Rasulullah menyelesaikan kata-katanya ini, tiba-tiba ada seorang lelaki putih tinggi besar, matanya agak sedikit juling dalam beberapa riwayat, kemudian berkata seperti ini kepada Rasulullah, Taballaka ya Muhammad, Ali hadza jama'tana. Binasa engkau Muhammad, apakah untuk urusan seremeh ini kami semua kau kumpulkan? Taballaka ya Muhammad, Ali hadza jama'tana. Binasalah engkau Muhammad, apakah untuk urusan seremeh ini engkau kami kumpulkan gitu ya. Kami semua dikumpulkan. Bicaranya sangat lantang sehingga orang-orang di sekitarnya kaget. Mereka yang tidak tahu siapa laki-laki itu akhirnya bertanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Dia adalah Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Masya Allah, jadi dalam sirah kerasulan Muhammad, ketika beliau mulai mengikrarkan dirinya sebagai Rasulullah, ketika beliau berseru kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan dari Allah sebelum datangnya azab yang besar. Maka Abu Lahab langsung memotongnya dengan telunjuk menunjuk kepada Muhammad, Taballaka ya Muhammad, binasalah engkau Muhammad. Dan atas perlakuannya ini, Abu Lahab di kejadian Bukit Sofa ini dengan jelas terang-terangan menentang Muhammad, menentang apa yang dikatakan oleh Muhammad, menentang ajaran-ajaran yang kemudian akan dibawa oleh Muhammad. Padahal seluruh penduduk Mekah mengakui bahasanya Rasulullah itu adalah seorang Al-Amin yang dapat dipercaya, tidak pernah satupun keluar kata-kata dusta dari mulut beliau. Nah, karena Abu Lahab ini menentang Rasulullah dengan terang-terangan, menentang din Islam secara terbuka, maka apa yang kemudian Allah balas secara terang-terangan Allah pun menyebut nama Abu Lahab, bahkan tidak tanggung-tanggung, ada dalam Quran surat Al-Lahab. Nah, di sini kita sudah tahu gitu ya, akhirnya semenjak kejadian ini Abu Lahab terkenal sebagai orang yang sangat menentang dakwah pamannya sendiri. Selain Abu Lahab, kita juga kenal Abu Jahal yang sebelum datangnya Islam beliau terkenal dengan sebutan Abu Hakam. Berarti kan bukan orang yang bodoh banget gitu ya, karena sebelumnya terkenal Hakam. Hakam itu kan ahli, orang yang bijak gitu ya. Tapi setelah datangnya Islam, Abu Jahal ini pun hatinya tertutup, pikirannya tertutup, sehingga dalam pandangan Islam, orang-orang seperti ini orang yang tidak menerima hidayah, orang yang tidak mau menerima kebenaran dengan berbagai
berbagai macam alasannya, terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Begitupun dengan Abu Lahab, ketika dia berbaring, tabalaka ya Muhammad, binasalah engkau Muhammad, maka saat itu juga Allah menurunkan Quran surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali yang disebut di lehernya ada tali yang disabut dan yang dipintal. Masya Allah gitu ya. Jadi langsung gitu ya, Utifillah, kejadian di Bukit Sofa itu dengan terang-terangannya Abu Lahab, dan Allah balas dengan turunnya surat Al-Lahab. Masya Allah, dua kisah antara Zulkarnain dan Abu Lahab ini semoga bisa memberikan hikmah dan pelajaran yang luar biasa buat kita semua, Utifillah. Di sisi lain kita pun bisa mengambil spirit Nabi Muhammad ketika beliau siap menjadi seorang pengemban dakwah. Beliau sudah hidup nyaman, mapan, punya nama, punya kehormatan di kalangan kaumnya, tapi beliau tahu tanggung jawab untuk menyeru din Islam itu lebih utama dibanding kehormatannya, dibanding kedudukannya saat itu. Dan akhirnya beliau mengambil jalan dakwah. Resikonya apa? Beliau dibilang sebagai pemecah kaumnya, pemecah antara ibu dan anak, ayah dan anak, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tahu bahwasanya risalah yang dia bawa adalah risalah kebenaran. Masya Allah. Makanya itu ya, kadang ketika kita memilih jalan kebenaran, ketika kita memilih untuk menjadi seorang penyeru kebaikan, walaupun masih sama-sama belajar, tantangannya apa? Utifillah, kita harus keluar dari zona nyaman yang kita punya. Itu memang sunatullahnya dari dulu gitu ya, dari zaman Rasulullah. Nah, di sini tadi kembali dari kisah Abu Lahab dan Zulaikha, Allah punya perlakuan yang berbeda. Mereka yang berbuat maksiat secara tertutup masih punya rasa malu dalam dirinya, dengan mereka yang berbuat maksiat secara terbuka gitu ya. Allah memberikan balasan yang jauh sangat berbeda. Yang masih punya rasa malu, Allah masih menutupi aib-aibnya, tetapi mereka yang terbuka melakukan maksiat, menentang ajaran Allah, maka Allah buka aibnya di hadapan manusia. Tak terhitung generasi gitu ya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Nah, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Abu Lahab ini, kita tahu gitu ya, bahwasanya penentangannya dia terhadap ajaran Rasulullah karena dia tahu betul gitu ya, dengan adanya ajaran Rasulullah, maka yang namanya sistem perbudakan yang selama ini sudah mengurat di Arab itu akan hilang, karena makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka hakikatnya apa? Semua manusia sama. Semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan apa? Ketakwaannya. Itu disadari betul oleh pemuka-pemuka Arab yang mereka sangat mengagung-agungkan sistem perbudakan. Otomatis muncul, kalau ajaran Rasulullah diterima, gimana dong nasibku nih? Masa aku disamakan dengan budakku? Nanti nasib aku gimana? Gitu ya logika sederhananya. Kemudian hal lainnya apa? Ketika ajaran Rasulullah diterima oleh seluruh Jazirah Arab saat itu, Mekah terkhususnya, lalu gimana nasib bisnis mereka? Bisnis apa? Bisnis Tuhan gitu ya. Karena mereka menyembah Lata Uzza, di mana Lata Uzza ini dibikin patung-patung dekat Ka'bah, di rumah-rumah. Ketika mereka tidak menyembah Lata dan Uzza lagi, maka apa? Udah, mereka tidak punya penghasilan. Padahal kalau menerima
ya, sesuai janji Allah, barang siapa yang terbaik ketika masa jahiliyah, maka dia akan menjadi yang terbaik ketika masuk Islam. Tapi ya itu, mereka tertutup hatinya, mereka tertutup pikirannya, sehingga yang dipikirkan ketika menerima ajaran Rasulullah, apa untung dan ruginya terhadap logika seperti ini, utifilah, logika ketika menerima kebenaran, logika ketika menerima hidayah yang datang pada kita dan kita masih mengukur untung rugi, dan malah kita menutup hati kita, yang terjadi apa? Seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Dan jauh sebelum Rasulullah ada kisah-kisah Fir'aun yang menuduh Musa akan merebut kekuasaannya ketika dia menyampaikan risalah tauhid. Begitupun dengan Soleh, begitupun dengan Hud, begitupun dengan Nabi dan Rasul lainnya, saat itu dicap sebagai orang yang mengusik kedamaian sebuah negeri dengan risalah yang diajarkannya. Kenapa? Karena mereka mengukurnya dari hanya sekedar untung rugi. Tidak melihat, tidak menilik kebenaran yang kemudian dibawa oleh para nabi dan rasul ini. Masya Allah gitu ya, Utifillah. Begitupun dengan kejadian Taif sewaktu Rasulullah mencoba berdakwah di sana, maka orang-orang Taif apa yang terjadi, Utifillah? Melempar Rasulullah dengan batu, sampai saat itu malaikat penjaga dua bukit, dua gunung yang ada di Taif itu sampai bilang atas izin Allah kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, jika engkau menyuruhku untuk mengangkat gunung ini dan menimpakannya kepada kaum Taif, maka aku akan melakukannya." Tapi Rasulullah dengan bijak bilang, "Wahai malaikat, tidak. Aku tahu bahwasanya mereka berlaku seperti itu karena mereka tidak tahu. Aku berharap justru kedepannya dari mereka, dari rahim-rahim para wanita di Taif akan muncul pahlawan-pahlawan besar Islam." Masa Allah setelah disakiti seperti itu, Rasulullah malah mendoakan yang terbaik buat penduduk Taif. Yang terjadi apa, Utifillah? Doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Next berikutnya banyak generasi-generasi muslim yang lahir dari Taif. Dan yang luar biasa, Utifillah, di sini kenapa saat itu ketika penduduk Taif belum tahu memukuli Rasulullah dengan batu, karena di Taif itu, Utifillah, banyak pengusaha-pengusaha Mekah yang punya villa-villa. Zaman sekarang bahasanya villa gitu ya. Jadi mereka dengan dalil solidaritas, dengan dalil untung rugi, akhirnya mendengar Rasulullah ini dimusuhi oleh para pemuka di Mekah dengan ajaran barunya, mereka melakukan hal yang sama. Tapi itu karena memang ketidaktahuannya gitu. Nah, logika untung rugi ini, Utifillah, ketika seandainya kita bawa dalam hal menerima kebenaran, dalam menerima hidayah, maka yang ada apa? Hati kita akan tertutupi. Hati kita, pikiran kita akan tertutupi dalam melihat kebenaran gitu ya. Masya Allah gitu ya. Makanya di sini kita senantiasa berdoa gitu ya, untuk menetapkan hati-hati kita dalam din Islam, untuk meminta pada Allah agar ketika yang benar kita bisa melihat dengan benar, ketika ada hidayah atau petunjuk, maka Allah mudahkan dan lembutkan hati kita untuk mengikuti hidayah tersebut. Terakhir mungkin Utifillah, kedua tangan Abu Lahab telah binasa, benar-benar binasa, tetapi otak jahiliyahnya tetap terwarisi hingga hari ini pada mereka yang menentang dakwah, yang menentang kebenaran, yang menentang hidayah dengan logika yang sama. Makanya kita berlindung ya kepada Allah, semoga menjadi orang-orang yang dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya untuk menerima kebenaran dan untuk senantiasa berada dalam jalan Islam. Itu saja Utifillah untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah, dan ketika ada yang kurang semata-mata datangnya dari diri Mbak, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.